Halo, Assalamualaikum. Mas, Iya, sip. Assalamualaikum. Bagus, Bu. Alhamdulillah. Iya, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, Baik, kita Hmm. mulai ya, Bu. Iya, iya, Pak. Iya. Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Yang saya hormati Ibu Zakiyah SPDI, Kepala Madrasah Aliyah Nurul Iman. Apa kabar, Bu, pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Masya Hujan-hujan, Allah. Pak. Hujan ya? Iya, baru selesai, Pak. Banjir. Hmm, sama Bu di sini tenggelam juga mau ke kantor. Ya, baik kita mulai Depan ya Bu. sekolah banjir, Pak. Iya, Pak. Ya, Silakan. ya. Pertemuan kita kali ini yaitu dalam rangka tugas saya sebagai pengawas madrasah untuk memetakan Iya. komitmen kapasitas Ibu sebagai kepala madrasah dalam rangka memimpin perubahan pada Madrasah Aliyah Nurul Iman. Nah, pemetaan ini dalam rangka proses pendampingan tugas kami sebagai pengawas dalam rangka menyusun rencana kepengawasan kami dalam 1 tahun akan datang. Maka pada kesempatan ini kami ingin memetakan komitmen Ibu dalam rangka merefleksi tugas Ibu sebagai kepala madrasah dalam 3 tahun terakhir dan apa yang akan Ibu lakukan untuk 1 tahun akan datang. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bu, diskusi kita kali ini, apa yang eh, ingin saya ketahui, apa kelebihan, kekuatan, serta kelemahan pada Madrasah Aliyah Nurul Iman? Silakan, Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Menyikapi pertanyaan Bapak, apa sih kelebihan dan kekurangan sekolah kami? Untuk kelebihannya, Alhamdulillah Pak, madrasah kami ini memiliki program unggulan, yaitu ada program tahfiz yang kami adakan 2 kali 1 minggu, yaitu Rabu dan Kamis. Dan kami juga memiliki muatan lokal. Yang di sana di muatan lokal kami ini yaitu mengajarkan Habsyi, yang mana di masyarakat kami ini, masyarakat sekeliling kami ini, desa kami ini, itu biasanya masyarakatnya itu membaca Habsyi di setiap kegiatan, baik itu yasinan, acara-acara agama, nikahan, dan sebagainya. Dan alhamdulillah, output dari sekolah kami ini sudah terpakai oleh masyarakat luas di sekeliling sekolah kami. Alhamdulillah. Dan kami alhamdulillahnya memiliki tenaga pengajar yang alhamdulillah handal, yang dipakai dan sangat aktif di sekeliling sekolah kami, Pak. Alhamdulillah. Dan sekolah kami ini memiliki pembiasaan yang mana kalau setiap Jumat itu membaca Yasin sekali seminggu saja, tetapi setiap harinya, Pak, setiap pergantian mapel itu anak-anak mengaji juz amma. Jadi setiap minggu anak-anak kami itu insya Allah hatam juz 30. Gitu, Pak. Berarti setiap peralihan jam itu perkiraan anak kita tuh satu ain ya, Bu ya? Mereka Bukan 30 juz, Pak, juz 30. Misalnya 30. hari Senin jam pertama itu dari An-Naba. Nanti jam kedua lagi gitu seterusnya sampai hari Sabtu itu sampai An-Nas. Emas, oh Masya Allah. Jadi setiap
hari Setiap begitu, Pak. setiap minggu. Jadi Iya, Pak. mendekatkan anak kita dengan Al-Quran. Hmm. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tuh Bu, untuk akademik, aspek akademik tadi, potensi akademik itu, guru-guru kita kekuatannya berapa orang Bu? Kami semuanya termasuk tenaga kependidikan itu 21, Pak. 21. Iya. Sudah sarjana semua ya itu ya, Bu ya? Rata-rata sudah sarjana semua ya? Alhamdulillah, sarjana semua, Pak. Insya Allah. Eh, dan kebanyakan latar belakangnya itu dari pondok. Oh, Tenaga pengajar kami dari pondok, kemudian berkuliah gitu, Pak. Jadi tidak tidak plek kuliah saja gitu. Dan linear Bu kami ya? juga memiliki tenaga 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 pengajar yang hafiz Al-Quran, Pak. Oh ada. 30 juz, ada juga yang dalam proses berapa juz gitu, Pak. Hmm. Oh, basic akademik, oh, potensinya sesuai eh, apa linear Bu ya, Masya Allah itu luar biasa. Mungkin dari aspek yang lain Bu, mungkin tadi terkait dengan lingkungan, bagaimana guru-guru kita, siswa kita, kemudian dari aspek mungkin dari aspek yang lain Bu, bisa kami ketahui, surplus, kurikulum. Tadi guru Di sudah balik kan? ya, dan itulah kelemahan sekolah kami, Pak. Kami ada kelemahannya, yaitu sekolah kami ini dihapit oleh sekolah negeri. SMK dekat, SMA dekat, kemudian ada pondok. Sangat berdekatan semuanya. Jadi kami ini sedikit agak kesusahan mengambil siswa karena kami ini kekurangan fasilitas, Pak. Dan masalah besarnya kami ini sekolahnya masih di statusnya masih numpang di tanahnya MTS depan. Nah, otomatis kami ini, Pak, berhadapan dengan MTS. Jadi kalau upacara itu, Pak, kami itu saling sahut menyahut, dan saat misalnya sekolah depan itu sedang ujian atau sedang mengumumkan sesuatu ke anaknya, kami karena posisi sekolah sangat dekat, jadi kami ini di kelas ini terganggu, Pak. Itu pula kekurangannya. Iya, Bu, dari poin-poin yang Ibu sampaikan tadi kan ada kekuatan, kemudian ada kelemahan. Apa yang bisa Ibu simpulkan, kemudian bagaimana strategi untuk mengantisipasinya itu, Bu? Adakah sudah diantisipasi tadi terkait mungkin kelemahan tadi suara yang Hmm. beradu ya, suara yang beradu terkait ketika upacara. Nah, itu bagaimana Ibu mengantisipasi? Terus yang tadi terkait dengan kelebihan tadi Kalau luar biasa untuk juga ya Bu ya. setiap Senin, ya, untuk setiap Luar- Senin kami tidak bisa dihindari, Pak. Tapi kalau ada acara besar, misalnya PGRI dan sebagainya, kami untuk menghindarinya itu kami gabungkan sekalian, Pak. Oh. MTS-nya, MTS 2 dengan Aliyah itu digabungkan sekalian. Jadi tidak sahut-sahutan. Atau misalnya ada sosialisasi dari Polsek, daripada terjadi anak-anak itu kadang-kadang saling berhadapan. Kadang anak Aliyah melihat ke MTS, anak MTS fokus ke Aliyah. Apalagi kalau sudah drum band bunyi, itu jadi anak MTS tuh menghadap ke kami. Kemudian kalau jika ada sesuatu di MTS, anak kami menghadap ke MTS. Jadi untuk menghindari itu kami kadang-kadang gabungkan. Kalau jika ada event-event tertentu gitu, Pak. Malah jadi keren sebenarnya Bu ya. Ada kolaborasi. Nah, iya, iya, iya. Luar Iya. biasa sih. Iya Ibu, dari pengalaman Ibu sebagai kepala madrasah nih, bagaimana Ibu menyusun program kerja eh, dalam menyusun program kerja, kemudian eh, bagaimana Ibu menyusun rencana kerja anggaran madrasah? Hmm. Sekedar informasi, Pak, saya menjabat sebagai kepala madrasah itu baru 1 tahun, 1 tahun ini, Pak, baru 2 semester jadi, Pak, ya. Jadi kalau untuk
apa itu, survei-survei penilaian kinerja guru, itu kami mengikuti jadwal, membuat jadwal per minggunya, karena yang kami survei itu lebih fokusnya di sekolah ini tidak ada guru yang berstatus sebagai PNS. Jadi semuanya swasta, dan 2 tenaga pengajar itu berstatus sertifikasi. Jadi kami Wah, fokusnya penilaian itu ke guru sertifikasi gitu, Pak. eh, oh ya, Bu, adakah pertimbangan lain, Bu, dalam dalam menyusun rencana kerja, Bu? Misalnya dalam setahun itu kan Ibu menyusun rencana kerja ini, apakah apa dibentuk tim pengembang madrasah atau rapat skala besar, siapa-siapa aja yang Oh, terlibat di dalam gitu, boleh? biasanya itu rapat itu selalu kami lakukan setiap awal semester, Pak. Jadi kami bicarakan apa yang harus kita lakukan ke depannya, apa yang harus diperbaiki, apa kita kurangnya di mana. Jadi kita ke depannya itu berdiskusi, apa yang harus kita lakukan untuk kemajuan sekolah ini. Siapa yang terlibat, Ibu, biasanya? Biasanya Stakeholder. seluruhnya, yang ada ketua yayasan kami libatkan, Mhm. wali apa, waka kurikulum, waka kesiswaan, Mhm. dan semuanya semua majelis guru. Dan kami untuk anggarannya, untuk mengisi anggaran untuk 1 semester ke depan itu kami menanyakan apa yang diperlukan sekolah kita untuk 6 bulan ke depan, dan apa yang dibutuhkan guru mapel 6 bulan ke depan. Apakah butuh buku, dan apakah butuh media dan sebagainya. Jadi itu akan kami uh, siapkan untuk di awal semester, karena setiap mapel itu beda kebutuhan, Pak. Jadi uh, dirapatkan gitu, Pak. Apa kebutuhannya? Ya, Bu, mungkin yang terakhir nih. Eh, ada yang saya ketahui, Bu, terkait dengan perbedaan program. Setidaknya mungkin 3 tahun Hmm, terakhir, tapi ini 1 tahun terakhir, Bu, ya. Tapi mungkin iya, tahun-tahun sebelumnya Ibu sudah mengajar di sana, ya. iya sudah, Pak, sudah. Ya, mungkin saya tanya, mungkin yang 1 tahun terakhir, kalau Ibu bisa menjabarkan 2 tahun, 3 tahun terakhir boleh. Di rentang waktu 3 tahun terakhir itu, di madrasah itu atau 1 tahun terakhir itu apa yang sudah Ibu rancang, kemudian yang sudah Ibu laksanakan, kemudian Hmm. outputnya seperti apa, kalau boleh. Oh, untuk eh, 1 tahun kinerja saya itu lebih memfokuskan diri mendekati masyarakat. Misalnya melibatkan anak jika ada kegiatan-kegiatan masyarakat, misalnya MTQ, anak kami ini dilibatkan. Kami libatkan entah itu sebagai MC, uh, mengisi sesuatu acara situ, atau menurunkan drum band saat apa itu istilahnya tuh, Pak, pembukaan itu, Ya, pawai. seremoni, Kami seremoni libatkan anak pawai. kami. Iya, Hmm. sekalian mengenalkan anak, sekalian imbasnya adalah untuk promosi sekolah. Masih keren, keren. Itu intinya. Mungkin yang lain, Bu? Kalau Hmm? kalau perbedaannya untuk tahun ini, karena kami sudah mulai menyelenggarakan kurikulum merdeka, jadi kami ini sedang menyusun apa yang harus kami lakukan berkaitan dengan kurikulum merdeka, khususnya kegiatan P5-nya, Pak. Berarti kemarin bagaimana, apa, 1 tahun kemarin itu bagaimana kita melakukan promosi-promosi untuk Iya, madrasah, ya, Bu, ya, dalam rangka tadi terkait kelemahan tadi kan, kelemahan tadi iya. yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana
eh, apa? Sebenarnya itu sesuatu ancaman sih Bu, karena kita dekat dengan pondok pesantren, dekat dengan Ya, dekat dengan SMA. Ah, SMK negeri, SMA negeri. iya, terus Jadi untuk bagaimana menyiasati Ibu mengingatkan berusaha anak-anak kami eh, ini dekatkan dengan promosi ya? masyarakat. Iya, Iya, Pak. Termasuklah hampir setiap minggu anak kami ini diambil untuk hadrahnya. iya, 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 iya. Hadrahnya malam dipanggil, kadang siang dipanggil. Ya, seperti itulah, Pak. Jadi artinya bahwa Namanya juga sekolah berdekatan. Saya sepakat itu Bu. Artinya Ibu ini melihat sebenarnya kan itu sebuah ancaman sih Bu. Dengan dekat dekat pondok, dekat SMA, tapi ancaman itu menjadi peluang kesempatan Ibu untuk promosi anak-anak kita di masyarakat. Saya kira itu luar Iya, biasa sih Pak. Bu. Misal, Saya dapat kalau poin-poinnya. pawai-pawai, kami selalu Hmm? ikut Iya, masyarakat pawai-pawai ya. ya, masyarakat paham anak-anak kita outputnya seperti apa, hasil seperti apa. Oh Iya, ya Pak. Bu, untuk tahun 2024 ini dari rentang waktu Januari ini sampai nanti Desember 2024, apa yang akan Ibu perbaiki dari program yang sudah Ibu laksanakan? Kemudian apa yang menjadi program prioritasnya ini di tahun ini kira-kira? Kalau boleh saya tahu. Kan kegiatan-kegiatan ibu kan sudah ibu laksanakan nih tadi yang 3 tahun Iya. terakhir ya atau 1 tahun terakhir dari pendekatan dengan masyarakat, kemudian promosi-promosi, bekerja sama, kemudian ibu tadi sudah menelaah kelemahan-kelemahannya sudah apa, kemudian peluang-peluangnya ke depan seperti apa. Nah, ada nggak yang akan ibu perbaiki program-program ibu yang kemarin, kemudian apa yang menjadi prioritas ibu di tahun 2024 ini? Eh, untuk lebih meningkatkannya itu kami biasanya memberikan reward untuk anak-anak kami untuk program tahfiz itu kami setiap dia menyelesaikan per satu jusnya kami berikan reward dari sekolah yang kemudian kami itu panggil orang tuanya yang mengambil rewardnya itu adalah orang tua dan disaksikan oleh masyarakat luas dan harapannya semoga dengan reward dari sekolah ini memberikan motivasi kepada siswa-siswa kami dan sekaligus memperlihatkan inilah uh, usaha kami untuk mencerdaskan untuk lebih baik anak ibu terhadap sekolah kami gitu. Jadi masuk dan keluarnya itu ada perubahan gitu. Semoga dengan seperti itu itulah usaha sekolah kami akan meningkatkan jumlah atau pendaftaran di tahun ini nanti uang Amin, Juni amin, Juni nanti. amin. Doakan Mudah-mudahan, Pak. Bu. Iya, amin. Masya Allah. Oke, berarti apa ya Bu ya? Yang sekarang outputnya sudah ada anak-anak kita yang berapa juz Bu? Kalau tahu, yang sudah. Kemarin itu jus 29 dengan 28 sudah ada Pak. Tapi sudah tamat ini ada lagi. Nambah lagi kayaknya. Sudah 5 Persentase. jus. Oh, udah 5 juz ya? Oh, Masya Ada Allah. Pak. Jadi mereka apa store hafalannya di saat-saat pembelajaran atau pada hari tertentu Bu gitu. Di tahfiz itu ada 4 kelas sih Pak. Kami petakan anak-anaknya. Tidak semuanya menghafal. Hmm? Di awal masuk anak itu saat mendaftar itu sudah dipetakan. Oh anak ini masuk kelas A, anak Hmm? ini masuk kelas B, anak ini masuk kelas C, ada yang kelas D. Yang paling tinggi itu adalah kelas untuk tilawah. Oh, Kemudian ada ada nanti tilawah. di kelas Ada tilawah Bu ya? tilawah. Wah, keren ya Nah, itu kelas tilawah. lain, Hmm. ya Berarti di anak kelas kita lain ada sering juga yang ah, sering ikut MTQ berarti anak kita itu. banyak Pak yang ikut Pak. Hmm. Kami kalau ini kita bicara santai Pak ya. Iya, santai Bu. Iya, Bu. Kami ini sebenarnya sedikit heran dengan masyarakat sini, di Hmm. sekeliling sini. Hmm. Setiap kegiatan, apapun kegiatannya, baik itu desa maupun kecamatan, Hmm. itu selalu melibatkan sekolah kami, Pak. Baik Hmm. bukan kecamatan dan desa saja, masyarakat-masyarakat pun ada Hmm. kegiatan apa itu sedikit-sedikit
minta anak kami. Ada Oh, di sini ada beberapa desa, Mandala Jaya, Redang Jaya, Lopong dan sebagainya. Setiap ada MTQ itu mm-mm. rata-rata yang dijadikan MC adalah anak aliyah gitu Pak. Ada Hmm. yasinan yang maju anak aliyah, pengantenan aliyah, semua aliyah. Dan kami NC, oh herannya NC. Mhm. MC, hadra, Ah, ngaji, kemudian mm-mm. vokal, vokal, vokal dan sebagainya Iya. itu memakai kebanyakan Mm-mm. 90% dan 80% itu menggunakan output dan masih yang ada sekolah dan ada yang sudah alumni itu pakai uh, anak aliyah gitu Pak, aliyah Nurul Iman. Mm-mm. Dan bahkan guru kami Mm-mm. itu semuanya itu berperan penting di masyarakat, baik itu Jumatan dan sebagainya. Pokoknya selalu. Tetapi yang paling mengherankan itu, tetapi ngapa saat pendaftaran itu anak-anak itu berbondong-bondong masuk ke SMA gitu, Bapak. Dan rata-rata kami tanyakan dengan gurunya, anak orang tuanya, itu masalah juga Pak, belum belum terpecahkan misterinya. Orang tuanya sangat menginginkan anak-anaknya itu masuk ke Alia sebenarnya. Tetapi anak-anak ini lebih, kalau alasannya itu mungkin ke tidak tidak keren gitu Pak. Sekolah di mana? Aliyah gitu. Kalau sekolah di SMA, sekolah di mana? SMA. Kayaknya tuh sedikit agak insecure kalau jika menyebutkan nama Aliyah gitu. Sedangkan dia melihat asli, selihat dengan mata sendiri, output Alia ini sangat terpakai di masyarakat gitu. Tapi tidak sampai ke situ anak-anak muda ini. Tak habis pikir gitu. Iya. Jadi PR-nya Itulah gitu, Bu, mindset ya. mindset belum Iya, Pak. iya. Tidak Berarti tidak apa? tidak aneh lah Pak. Mungkin tidak keren gitu di telinga. Sekalian curhat Pak ya. Iya. Berarti mindset, mindset ya, arah-arah apa? Mindset masyarakat kita yang kita memang harus giat apa namanya? Sosialisasi, Bu, ya. eh, Iya. keunggulan-keunggulan Dan madrasah. Tapi mindset sudah Ibu masyarakat di lakukan sini sih juga sebenarnya. apa? Ya? Mindset di masyarakat ini adalah kalau sekolah swasta itu Mm-mm. tidak berkualitas. Nah, Mm-mm. selalu itu kayak sepertinya seperti itu. Sedangkan dia tidak melihat apa yang kami keluarkan gitu. Padahal kan tapi anu juga ini kadang anak-anak ini anu juga Pak, Mm-mm. saling ngajak-ngajak. SMA SMA semuanya gitu. Dia juga kadang anak tidak dipungkiri juga sih Pak. Anak-anak ini kadang tidak mau menyebutkan nama sekolahnya di mana SMA gitu. Masih malu menyebutkan identitasnya kalau dia itu anak aliyah gitu. Lebih apa tuh bahasa anak muda tuh Pak? Tidak kece gitu. Kalau menyebutkan tidak SMA gitu. Ya Allah. Seperti itulah Pak. Tantangan, Iya, tantangan, Bu. Benar, benar sekali. tantangan Pak. Hmm. Ya, mungkin ada yang mau Ibu sampaikan, kita masih ada waktu yang lain, kira-kira. Eh, Mungkin dari sini kami cuma hanya minta saran, kita kami kan menuju ini sudah tidak lama lagi akan ada PPDB. Kami Mm. minta saran Bapak apa yang harus kami lakukan ke depannya agar minat masyarakat itu lebih besar terhadap sekolah kami, Pak. Silakan, Pak. Iya. Oke, saya sudah dapat poin-poinnya, Bu. Alhamdulillah. Eh, tadi dari kekuatan, kemudian kelebihan, kelemahan, bagaimana Ibu mengantisipasinya, kemudian bagaimana Ibu merencanakan, melaksanakan, sampai kepada proses yang Ibu hadapi di masyarakat, Masya Allah. Saya kira itu eh, siklusnya bertemu sih, Bu. Dan mudah-mudahan Ibu tetap harus kuat ya, Bu, ya. Karena Doa ah, kita, insya Allah, Tuhan. kuat ya, karena memang itulah yang kita hadapi dan tetap Ibu harus berusaha bagaimana eh, mindset masyarakat itu, madrasah kita untuk diminati ke depannya. Saya kira promosi-promosi tetap terus Ibu galakkan,
baik di media, di masyarakat. Kalau di masyarakat saya kira itu sudah lebih dari cukup Ibu tuh. Anak-anak kita, ilmu terapan kita itu sangat bermanfaat di terutama di lingkungan sekitar Ibu, di RT, di desa-desa terdekat. Paling nanti waktulah yang akan terus, karena ini kan perubahan terus terjadi Bu ya. Dan saya Iya, kira dengan kekuatan di dalam guru-guru kita, ada guru yang tahfiz. Saya kira mungkin masyarakat masih belum apa, ada yang belum mengetahui bahwa kekuatan di dalam itu ada sebenarnya. Kekuatan yang guru tahfiz itu saya kira itu sudah kekuatan itu Bu. Kemudian guru-guru kita, ada guru yang sudah bersertifikasi. Kemudian eh, di samping itu mungkin kelemahan tadi terkait surplus Bu ya, tetapi itu sudah iya Pak. ditutupi dengan kekuatan-kekuatan guru-guru yang mumpuni, kemudian kegiatan-kegiatan. Saya kira kegiatan-kegiatan itu seperti ada drum band, ada tafis, itu sudah ilmu itu terapan di masyarakat tuh Bu, sudah menjadi satu kelebihan yang Alhamdulillah. luar biasa. Ha. Saya kira mungkin sudah cukup Bu kita perbincangan kita. Nah, Ya. iya Pak. Terima kasih Bu Terima atas kasih waktunya. banyak. Iya Ya. Pak. Kita tutup Bu ya. Ya. Iya, iya Pak. Alaikum jika ada salah dan khilaf saya minta maaf Bu. Dan terima kasih Iya atas Pak, waktu. sama-sama Pak. Baik, kita tutup ya. Wallahum fiq ila qawmit thoriq. Ya, Intaha ilahuna indal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya.